lagi Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa kita. Saya percaya kita berada di sini dimanapun Bapak Ibu berada, bukan karena suatu kebetulan, tapi ada kerinduan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Kita mau cari wajah Tuhan, kita mau cari berkat Tuhan. Dan pada malam hari ini tibalah saatnya kita mau datang sama Tuhan. Sebelumnya saya juga mau menyapa Bapak Ibu dan teman-teman terkasih yang hadir secara online. Shalom, boleh lambaikan tangannya dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kasih Tuhan tidak terbatas buat kita semua, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau lepaskan pikiran kita, apapun yang kita alami, apapun yang menjadi hambatan kita untuk datang sama Tuhan, kita mau tanggalkan sejenak saat ini. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Allah yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang tanpa batas. Ketika kami boleh mengingat, ketika kami boleh memutar kembali hidup kami, penyertaan-Mu, kasih-Mu boleh kami terima setiap hari. Selalu baru, selalu ada. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap setia menunggu kami, Engkau tetap setia datang kepada kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami ketika kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tetapi karena oleh kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk menerima itu. Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau membawa segenap hati kami. Kami rindu Tuhan menerima lawatan dan jamahan-Mu. Ketika kami boleh mengalami masalah, kami tahu Bapa, itu semua atas rencana-Mu, itu semua atas izin-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya hanya untuk kebaikan kami. Mungkin saat ini kami tidak bisa melihat Tuhan, apa yang Kau maksud, apa yang Kau taruh dalam hidup kami. Tapi biarlah kami terus berharap di dalam iman. Biarlah kami terus memandang Engkau Tuhan. Karena waktu-Mu Bapa, waktu yang terbaik. Karena waktu-Mu bukan waktu kami, dan jalan-Mu bukan jalan kami Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. doa kami Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Amin. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sebab waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk setiap, terima kasih buat sinar wajah-Mu Bapa, buat segala kebaikan-Mu, segala kasihan-Mu Bapa, terima kasih akan kebenaran-Mu buat kami, terima kasih untuk kemuliaan Tuhan, terima kasih untuk pasangan hidup, terima kasih buat anak yang buat orang tua Bapa, terima kasih buat kelimpahan, terima kasih buat kecukupan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur, terima kasih Bapa, Kau baik, Kau sangat baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih Bapa. Sungguh benar Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami. Bahwa kami terus Tuhan untuk memegang Engkau, untuk terus berharap kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan bagi kami. Engkau tidak akan menyesatkan kami, bahkan Engkau membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal Tuhan. Makanya kami terus Bapa untuk menjadi perantaran-Mu, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dan setiap rencana-Mu boleh Engkau genapi atas kami. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau berserah terus kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami datang. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah kami saat ini. Kami mau menyanyi, kami mau bersorak, kami bersuka cita hanya di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap puji-pujian, setiap tarian Tuhan yang akan kami lakukan hanya untuk satu kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Berikan tepuk tangan dan firman buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu dan saudara terkasih, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu udah gak asing ya dengan lagunya, gitu ya. Nah, sebentar kita akan menaikkan pujian ini. Kemudian nanti saya minta bantuan Bob untuk mengajarkan gerakannya. Oke, sama-sama ya. Kita mau nyanyi dulu buat Tuhan. Tuhan kita, hatinya tidak pernah berkesudahan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita mau mengatakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nah, sekarang ada gerakannya supaya kita lebih panas ya. Udah lama kita nggak berfellowship, udah lama kita nggak nari bareng-bareng ya. Pasti kita semua rindu dan kita pernah sebenarnya bergerak. Kita pernah menarikan lagu ini, tapi mungkin udah lama ya, udah lupa. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali supaya lebih semangat ya dalam memuji Tuhan. Kita sama-sama mau nari buat Tuhan ya. Nanti Bapak Ibu boleh melihat Bob yang akan mencontohkan gerakannya ya. Nanti sama-sama kita mau nari buat Tuhan ya. Oke, semangat? Oke. Bapak Ibu yang ada di rumah juga jangan mau kalah. Bangkit berdiri dan sama-sama kita mau nari buat Tuhan. Boleh tepuk tangannya? Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
kita mau tetap memuji Tuhan. Sekali lagi kita mau seru-serukan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit buat kita semua, amin. Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib buat tebus kita semua. Mari bersama-sama kita mau tinggikan Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita yang siap memuji Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan kita adalah Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau melompat buat Tuhan. Allah bangkit, bersorak. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umat Tuhan sudah umatnya dibebaskan. dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita mau lompat buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Tuhan sudah menghancurkan musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan Allah yang dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Mari saat ini kita mau kembali teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, sumber segala damai. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau hadir di saat ini di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu yang sungguh rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Namun ketika terhimpit, ketika kami tidak mampu Tuhan, seringkali kami pergi, seringkali kami kecewa terhadap sesama kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami mau berbalik kepadamu. Biar kami boleh mencari wajah-Mu. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Kami rindu lawatan-Mu terjadi bagi kami saat ini Bapa. Biarlah kami terus memandang Engkau Tuhan. Biarlah kami, pada saat kami terjatuh Tuhan, biarlah kami boleh bangun lagi dan memegang Engkau sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidup kami Bapa. Ketika kami tersungkur, kami tahu ada tangan yang menopang kami, ada tangan yang membangunkan kami kembali.
Biar pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Jamah kami Tuhan pada malam hari ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, Biarlah kami menemukan kasih-Mu Tuhan. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil Engkau Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan kami. penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan
Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang terlebih besar dari segala apapun Tuhan. Dan kami mau imani dan kami mau percayakan itu Tuhan. Kami terus mau memandang Engkau, kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam setiap roh dan kebenaran kami Bapa. Ya Tuhan, kalau pada malam hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mengutus putramu, Romo Haryanto, Kau yang sudah mempersiapkan beliau Tuhan, untuk boleh memberitakan firman-Mu, untuk bantu kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, pendengaran kami, apapun Tuhan, kami mau terima, karena kami percaya setiap perkataannya adalah berasal daripada-Mu Bapa. Berkati setiap lidah bibir perkataannya Tuhan, hikmat marifat-Mu boleh turun atas Romo Haryanto. Terima kasih Bapa, bajak kami Tuhan, dan kami siap saat ini untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Shalom, selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Romo. Oh, baik. Terima kasih. Saya senang sekali saat ini saya boleh hadir dalam PDKK di Santo Paulus di Muhammad Toha ini. Saya malah ingin sekali langsung onset gitu kan ya, daripada online gitu. Tetapi nggak apa-apa. Tetapi kita bersyukur bersama boleh berjumpa. Ternyata bisa hibrid seperti ini tentunya membahagiakan bagi kita bersama untuk membantu melihat topik kita pada kesempatan malam hari ini, Maria Bunda Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membaca dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, yang ada di ruang virtual ataupun yang ada di aula Gereja Santo Paulus. Bisa lambaikan tangan, apa kabarnya? Wah, jadi suara saya terdengar dengan baik. Salam kangen ya semuanya ya, semoga sehat semuanya. Kalau kita melihat topik hari ini berkaitan dengan Maria Bunda Allah, di bulan Maria ini ada banyak hal yang tentunya bisa kita lihat dan kemudian kita bisa diskusikan, bahkan kita renungkan, kita refleksikan. Karena ada banyak hal yang seringkali ditanyakan berkaitan dengan Maria Bunda Allah. Ada yang mungkin bertanya, ngapain sih doa pada Maria gitu kan ya? Ke Yesus langsung saja. Maria itu hanya manusia biasa, tubuhnya sekedar dipinjam gitu untuk melahirkan Yesus. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu. Maria itu hanya dipinjam saja tubuhnya untuk melahirkan Yesus. Ngapain kita memberi hormat kepada Bunda Maria atau bahkan diberi gelar Bunda Allah dan sebagainya? Gak penting dihormati segitunya sampai membuat gua Maria di berbagai tempat aneh. Kayaknya jalan-jalan saja atau beneran berziarah gitu. Kalau ziarah kenapa kok malah makin gendut, banyak kuliner yang didatangi daripada berdoanya. Ada banyak orang yang kemudian mempertanyakan, mungkin kita juga masing-masing pernah ditanya seperti itu. Saya sering kali ditanya berkaitan dengan ngapain sih berdoa kepada Bunda Maria, kenapa sih
Bunda Maria kan hanya dipinjam saja raganya untuk melahirkan Yesus dan sebagainya. Maka rasanya menarik gitu kan ya kalau kita bicara soal Maria Bunda Allah. Ada berbagai hal yang kemudian saya pribadi kemudian mencoba untuk merefleksikan, kemudian juga mendalami berbagai ragam yang kemudian kalau orang membuat sindiran atau kemudian mempunyai nada negatif itu malah semakin membawa saya untuk tertarik mengenal lebih jauh sosok Bunda Maria. Dalam permenungan-permenungan saya ketika saya menyiapkan ini, setidaknya ada 3 hal yang kemudian memberi etape bagi saya untuk semakin dalam untuk mengenal Bunda Maria. Ada 3 hal yang menjadi permenungan saya selama ini. Saya mencoba untuk share screen ya. 3 etape itu apa saja? Ini sharing perjalanan saya untuk lebih jauh mengenal Bunda Maria. Pada suatu ketika saya masih frater waktu itu, masih di Fermentum kalau Bapak Ibu tahu. Waktu itu ada salah satu penerbit buku rohani itu meminta saya untuk, "Frater bisa nggak membuatkan refleksi berkaitan dengan Maria, Bunda Maria saat ini?" Saya kemudian mencoba meriset dan kemudian mencoba merenungkan juga. Sampai kemudian saya menemukan bahwa figur Maria ini hadir, diteladani oleh orang-orang seperti ini. Figurnya itu seperti muncul pada sosok-sosok ini. Ada 2 ibu waktu itu yang kemudian saya capture menjadi sarana permenungan. Maria zaman saat ini seperti apa? Pada capture-an yang pertama, itu ada seorang ibu yang saya sering lihat dan kemudian juga saya temui, terus kemudian juga kalau saya uang sakunya itu, ada gitu, saya, coba berbagi dengan ibu ini. Dia seringkali ada di depan BI, seberang dari gereja katedral. Ibu ini mengemis, setiap pagi saya lihat ketika nyepeda berangkat ke kampus, saya melihat ibu ini. Jadi ketika saya mencoba untuk duduk bersama ngobrol dengan ibu ini, saya mengenal namanya Ibu Siti Rokayah, atau biasa kemudian pada waktu itu saya panggil emak, katanya seringkali anaknya memanggilnya emak, maka saya pun ikut-ikutan memanggil emak, Emak Siti Rokayah. Terus kemudian yang menarik lagi lebih jauh, ketika saya mencoba mendalami, apakah betul bahwa dia itu mengemis, hanya mengemis gitu kan ya, hanya untuk mencari duit dengan mengemis? Ternyata tidak. Ternyata ketika kemudian saya tanya lebih jauh, dia memiliki 8 orang anak dan beberapa cucu. Usianya pada waktu itu 80 tahun, jadi sudah sekitar, kalau sekarang saya sudah jadi romo sudah 12 tahun, bahkan sudah sekitar 20 tahun waktu itu perjumpaannya, sekitar 20 tahun. Mungkin sekarang sudah tidak ada ini emak ini gitu kan ya. Pada waktu itu kemudian saya semakin jauh ingin mengenal, kenapa sih nenek ini yang sudah usia 80 tahun mau di BI dan kemudian mengemis? Kemudian saya penasaran, ingin main ke rumahnya pada waktu libur, maka saya kemudian mengikuti nenek ini sampai ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu di Bandung Selatan, jadi di Dayakolot masih ke sana gitu ya, sampai 2 kali angkot, terus kemudian masih naik ojek dan sebagainya. Sampai di rumahnya, itu yang membuat saya terbelalak. Ternyata nenek ini tidak hanya kemudian mengemis itu untuk dirinya. Ternyata di rumahnya yang hanya satu ruangan itu, ruangan kecil, saya melihat ada anaknya yang tergolek, tidak berdaya, lumpuh di atas tempat tidur. Terus kemudian saya ngobrol lebih jauh, jadi nenek alasannya apa untuk ngemis selama ini? Jadi ada 8 anak saya, 7 anak saya sudah mandiri, tinggal anak saya satu ini. Dia tergolek, tidak berdaya, butuh obat, butuh makan dan sebagainya. Saya sendiri sudah tidak mampu untuk bekerja. Maka saya kemudian berjuang bagaimana caranya supaya anak saya ini tetap hidup. Anak saya ini tetap terpelihara. Maka saya memutuskan untuk ngemis. Tetangga-tetangga di sini juga tidak tahu. Rata-rata kalau ada yang tanya, saya kemudian mengatakan saya di Bandung jualan dan sebagainya. Tapi ternyata dia mengemis. Di usia itu, demi anak-anak, demi kehidupan,
dia melakukan tindakan seperti itu. Maka ini yang kemudian saya merasa, oh iya ya, jiwa ibu itu kalau sudah berjuang untuk anak-anaknya, melakukan berbagai cara untuk supaya bisa tetap hidup anak-anaknya. Maka ini yang rasanya menarik, sosok Maria ini hadir pada diri ibu ini, mau memperjuangkan anaknya, bahkan sampai kalau dilihat harus berada panas-panas di pinggir jalan untuk mengemis di usia yang harusnya pensiun, di usia yang harusnya istirahat. Terus kemudian yang saya capture yang kedua ada seorang ibu juga, ini Katolik, kalau ibu ini Katolik, mungkin dari Anda mungkin ada yang kenal, namanya Ibu Susilo. Pada waktu itu saya tertarik dengan anaknya, karena anaknya itu Down syndrome, ada sedikit kesulitan atau ada kekurangan seperti itu. Kalau dilihat secara fisik akan kelihatan disabilitas dan sebagainya. Terus kemudian saya waktu itu ngobrol-ngobrol karena ada beberapa kegiatan sosial, khususnya bakti sosial pengobatan. Terus kemudian ketika ngobrol dengan keluarga ini, saya tertarik dengan anak ini. Nama ibu ini Ibu Susilo. Dia kemudian cerita hidup dengan seorang suami dan 2 anak. Ini kedua anak saya duduk di bangku kuliah. Terus kemudian, siapa ini anak yang kecil ini? Waktu itu masih kecil seperti ini. Yang digendong itu adalah Mela. Mela ini bagi keluarga ini menjadi oase di tengah keluarga. Mela bukan anak kandung, dia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi kami semua. Dia bercerita seperti itu. Jadi Mela ini waktu itu keluarga ini sedang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja Odilia, seingat saya. Kemudian ketika Ekaristi di depan mereka melihat bayi ini, Mela ini. Dan mereka melihat bahwa Mela ini kok ada kesulitan, kok ada yang aneh, dan sebagainya. Terus kemudian mereka tertarik untuk kemudian menanyakan kepada orang tuanya. Dan betul, anak ini mengalami Down syndrome, tubuh bayi ini tampak lemas, lentur, dan tidak banyak bergerak. Kemudian jauh, ngobrol-ngobrol sama keluarga ini, ternyata keluarga ini juga punya beberapa anak yang lain, kesulitan ekonomi untuk kemudian mendampingi anak ini, dan kemudian kejiwa ibu dari Ibu Susilo ini menawarkan diri untuk kemudian membesarkan Mela ini. Dan betul, waktu itu saya melihat Mela ini tumbuh dengan baik, Mela ini menjadi oase bagi keluarga yang membawa keluarga ini sabar, seperti itu. Ada kemudian, meskipun pada usia tertentu, keluarga ini kemudian menceritakan anak ini diambil kembali oleh keluarga dan dibawa ke daerah Sumatera Utara, seperti itu. Jadi, ada nilai yang kemudian saya lihat dari sosok Maria juga. Bagaimana memberi kehidupan, memperjuangkan kehidupan. Lagi-lagi ada generasi yang melanjutkan dan kemudian ada yang memperjuangkan. Dan jiwa-jiwa ibu ini yang punya kekasan tersendiri untuk kemudian membantu kehidupan itu. Maka saya bersyukur ketemu dengan 2 orang ini. Tentunya ada banyak ibu-ibu yang lain yang sangat luar biasa berjuang untuk anak-anaknya, bahkan bukan anaknya sendiri dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu saya mengcapture 2 orang ini. Ini yang pertama, Maria zaman saat ini. Yang kedua, saya juga merenungkan soal Maria dan peziarah. Pada waktu itu ada World Youth Day atau perjumpaan orang muda sedunia di tahun, kalau nggak salah ingat, di tahun 2017, dan membuat theme song, membuat permenungan lagu tentang Maria, karena topiknya pada waktu itu, Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya kemudian mencoba untuk merefleksikan sosok Maria, yang kemudian yang saya gambarkan Maria itu menemani setiap orang yang mau kemudian berziarah. Karena hidup Maria itu saya gambarkan juga hidup yang berziarah, menemani banyak orang. Dia berziarah untuk menjalankan hidupnya, berziarah untuk membesarkan putranya, berziarah untuk kemudian menemani putranya dalam pewartaan dan sebagainya. Dan kemudian muncullah video klip seperti ini, saya putarkan singkat saja ya, supaya waktunya tidak habis nanti.
Warta Injil Tuhan, membawa setiap sabda dan pesan-Mu. Seperti Maria yang selalu berkata ya pada panggilan dan rencana-Mu. Langit pun bersuka, bernyanyi dan gembira, seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Akulah hamba-Mu ya Tuhan, berjadilah padaku seperti kehendak-Mu. Akulah hamba-Mu ya Tuhan, berjadilah padaku seperti kehendak-Mu. Akulah putri-Mu, akulah putra-Mu, akulah hamba-hamba-Mu. Seperti Maria siap jalan. Ya, ini kurang lebih video klipnya, nanti bisa dicek di YouTube. Jadi, ketika saya membuat bersama tim video klip ini, perjumpaan dengan banyak ibu itu kebetulan, bukan kebetulan, tapi kami berpikir bahwa ini jalan Tuhan. Kami menemukan berjumpa dengan ibu yang sedang mengasuh cucunya, berjumpa dengan ibu yang pulang dari ladang, dan di akhir juga berjumpa dengan suster yang sedang mengajar anak-anak dan sebagainya. Gambaran-gambaran inilah yang kemudian menggambarkan kami menegaskan sosok-sosok perempuan seperti Bunda Maria yang membangun ruang perjumpaan bagi banyak orang, pejuang bagi banyak orang, yang kemudian menginspirasi kami untuk, ya, perjalanan hidup kita itu adalah bagian peziaran, perjuangan, seperti layaknya Maria yang berjuang dari awal di usianya remaja sekitar 16-18 tahun, sampai akhirnya menemani Yesus selama 30 tahun membesarkannya. Perjalanan hidup, seperti perjalanan kehidupan kita. Itu yang kedua yang saya capture dalam perjalanan kehidupan yang saya lihat. Yang kedua, yang ketiga, Maria dan gereja. Ini saya 1 tahunan ini, saya bertugas di paroki Bunda Maria Cirebon. Namanya Bunda Maria. Ya. Saya mencoba untuk kemudian juga menimba spirit Bunda Maria. Kemudian saya juga mencoba untuk mengolah paroki ini yang berlindung di bawah nama Bunda Maria ini seperti apa. Dan kemudian muncullah video klip himne paroki Bunda Maria. Yang saya kemudian renungkan, refleksikan adalah gambaran Maria yang menyatukan, mengumpulkan dengan segala kesetiaan dan ketaatannya. Yang mengumpulkan para murid, menjadi bunda bagi para murid yang dipilih oleh Yesus, menjadi orang yang mengumpulkan keluarganya, menjadi keluarga Kudus Nazaret, dan sebagainya. Sehingga video klipnya saya cuplikan saja, kurang lebih seperti ini. Dia Bunda kami, Engkau pelindung umat Allah. Bunda Maria, Kaulah teladan kesetiaan dan ketaatan. Doa dan cinta darimu Bunda, penerang langkah hidup kami. Kau Itu video klipnya yang kurang lebih himne ini akhirnya membantu kami umat paroki Bunda Maria untuk meneladan lewat Bunda Maria untuk semakin dekat dengan Kristus sendiri, gitu ya. Ini yang rasanya menarik, menjadi gambaran-gambaran yang saya temukan kurang lebih dalam 3 peristiwa hidup saya, gitu ya. Yang pertama ketika melihat Maria zaman sekarang, yang kedua ketika membuat video klip untuk theme song World Youth Day di tahun 2017, dan kemudian ketika pindah ke sini di paroki Bunda Maria, gitu ya. Kemudian membuat himne ini, merefleksikan himne ini dan sebagainya. Nah, lebih jauh ini saya melihat kemudian ada sebuah perjuangan yang gigih yang saya lihat dari sosok ibu-ibu ini yang semakin kemudian mendalami saya. Bunda Maria itu seperti apa ya? Kok bisa kemudian sesetia itu, kemudian menemani Yesus seloyal itu dan sebagainya. Seorang ibu yang kemudian menjadi tulang punggung bagi keluarga. Saya bisa membayangkan saat ini, beberapa waktu ini, hampir 2-3 tahun ini,
ketika pandemi itu ibu-ibu itu menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ketika anak-anaknya itu banyak di rumah atau mentah work from home gitu kan ya, kerjanya di rumah ataupun ketika studi sekolahnya di rumah, ini bukan kadang-kala menjadi berkah bagi keluarga karena sering kumpul, tetapi seringkali juga menjadi musibah kalau tidak hati-hati. Para ibu-ibu harus siap, dapurnya itu harus selalu ngepul, karena selalu di rumah anak-anak makannya menjadi lebih banyak. Aktivitasnya di rumah seringkali harus banyak. Saya mendapatkan keluhan-keluhan gitu kan ya, dari kalau ngobrol-ngobrol saya dengerin gitu ya. Kalau banyak di rumah stres juga nih para ibu-ibu ini, karena harus selalu baru masak pagi gitu kan ya, tapi udah jam 10, 11 sudah teriak makan lagi dan sebagainya, lapar lagi, harus masak lagi dan sebagainya. Ini PR banget ini bagi para ibu. Belum kemudian mendampingi ketika yang studi, mendampingi anak-anaknya yang belajar dan sebagainya. Ini menjadi tulang punggungnya ibu. Beban lagi kalau kemudian suaminya di PHK karena pandemi ini, atau kemudian dipotong gajinya dan sebagainya. Bagaimana para ibu ini kemudian mengupayakan diri tetap hidup, memanage keuangan dan sebagainya, memanage hidup sehari-hari dan sebagainya. Maka salut bagi para ibu yang kemudian semakin membantu saya sebenarnya untuk kemudian mengenal Bunda Maria itu seperti apa. Maka pada kesempatan ini kita akan mengenal sosok Bunda Maria. Bunda Maria adalah bunda yang istimewa. Perempuan yang istimewa yang saya lihat. Perannya sebagai ibu Tuhan telah menunjukkan kedekatan Maria dan Yesus. Sifat-sifat Yesus sebagai manusia diperoleh dari Bunda Maria. Kita tentunya tahu dalam dunia psikologi, kita seringkali juga mungkin baca atau kemudian kita juga mendengar gitu, bahwa kepribadian anak atau perilaku anak ini ditentukan dua hal, yakni nature dan nurture. Nature atau alami itu ya karakter tabiat yang sulit diubah atau alami muncul dari diri gitu kan ya. Misalnya apa sih Romo yang nature atau alami itu gitu kan ya. Biasanya umpamanya perilaku. Orang tuanya sudah mendidik anaknya disiplin, bangun disiplin dan sebagainya. Tetapi kok kenapa ya anaknya kok susah banget, ini kok kayak bangkong gitu, sebentar-bentar molor, sebentar molor meskipun sudah dididik untuk disiplin gitu. Ada mungkin itu alami gitu kan ya, memang bawaan lahir. Kita seringkali mengatakan udah bawaan oroknya, bawaan lahirnya ya gitu umpamanya. Mau diubah-ubah, dibolak-balik, mau didisiplinkan macam apa kok sulit gitu. Ini bawaan lahir. Mungkin Bapak Ibu mengenal pasangannya gitu kan ya, suaminya atau istrinya. Ada yang mungkin seringkali kita, ini gimana sih kok sudah diingetin terus kok nggak susah berubah dan sebagainya. Daripada kesel, mungkin dipahami saja. Bisa jadi itu adalah bawaan lahirnya, bawaan oroknya gitu. Umpamanya kita sudah jengkel banget gitu kan, setiap kali tidur kok ini pasangan saya tuh ngoroknya keras banget gitu ya. Sudah dikasih tahu, seringkali dibangunkan supaya tidak ngorok, saya terganggu dan sebagainya. Tapi kalau udah bawaan oroknya ya balik lagi dan sebagainya, mengalami sulit dan sebagainya. Maka ini yang nature, alami atau bawaan lahir dan sebagainya. Tetapi yang sebagian besar hidup kita itu dipengaruhi perkembangan kita oleh nurture atau perkembangan kecerdasan hidup kepribadian kita karena pola asuh, faktor pengasuhan dari luar, entah nutrisi, pola asuh, keteladanan, stimulus sosial dan sebagainya. Karakter atau sifat orang tua, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi dari pendampingan orang tua itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pola asuh dan kemudian juga parenting, apalagi di usia 3-6 tahun gitu kan, ini kata psikolog itu menjadi masa anak menyerap pola asuh orang tuanya. Maka kalau kita lihat bagaimana Yesus itu dibawa ke bait Allah di usia 3 tahun gitu kan ya. Dia mendapatkan pola-pola asuh dari orang tuanya. Perilaku positif akan membantu fondasi baik bagi perkembangan anak. Maka tentunya kalau kita melihat Yesus menjadi seperti apa, itu juga sebagian besar itu juga tergantung pola asuh dari orang tuanya. Orang tuanya punya ambil bagian besar
terhadap pertumbuh kembangan dari Yesus sendiri. Kalau kita lihat Maria, itu juga terbentuk dari sosok Yohakim dan Ana, orang tuanya. Orang tuanya juga membawa Maria, bagaimana mereka, anak ini sudah merasa mandul, tidak punya keturunan, kemudian berdoa di hadapan Allah, kalau nanti sampai punya anak, saya akan persembahkan kepada Tuhan, dan sebagainya. Ternyata dikaruniai anak, maka kemudian dibawa juga pada usia 3 tahun, itu ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang kemudian terjadi dalam diri Maria ketika mendampingi Yesus. Ada pola asuh yang kemudian ditanamkan dari orang tuanya, kemudian dibawa, diwariskan lagi. Maka sangat memungkinkan bahwa pertumbuhan Yesus ini menjadi pribadi Yesus yang kita kenal itu, karena juga sebagian besar itu karena pola asuh, penanaman karakter, dan sebagainya yang ditentukan oleh orang tuanya, termasuk Maria. Maka Maria itu ambil bagian dalam pertumbuhan Yesus sendiri. Ini yang saya mau lihat. Yang mau saya lihat secara garis besar, yang pertama berkaitan dengan wajah perempuan yang kemudian membawa saya itu semakin mengenal, karena saya pribadi laki-laki, saya mencoba untuk mengenal perempuan itu seperti apa. Yang saya kenal kemudian tadi, ada 3 peristiwa yang membawa saya untuk semakin mengenali Maria. Ternyata perempuan itu punya jiwa, punya bukan insting ya, tetapi punya naluri untuk kemudian membantu dan menolong pertumbuhan orang, sehingga ketika melihat ada sesuatu yang tidak normal pada anak, terus kemudian punya keinginan untuk membantu pertumbuhannya, dan kemudian juga memperjuangkan anak gitu ya, apapun caranya, seperti pengemis tadi ya, apapun caranya seperti emak tadi. Dan kemudian juga saya melihat bagaimana sosok perempuan yang kemudian membawa pengalaman hidup, memperjuangkan hidup perjalanan imannya. Nanti kita lihat Maria, bagaimana perjalanan imannya. Dan kemudian saya melihat sosok perempuan yang kemudian menyatukan bagi keluarga. Apalagi di masa pandemi ini, sangat fleksibel banget untuk kemudian ambil bagian untuk mendampingi anak dan kemudian juga mendampingi keluarga. Itu perempuan. Dan ini yang kemudian mewarnai. Nah, sekaligus sekarang kita akan melihat dari bacaan tadi, Bunda Maria itu Bunda Allah. Ini Elizabeth juga mengakui Bunda Tuhan gitu kan ya. Ibu Tuhan gitu kan ya, datang. Ada apa ini Ibu Tuhan kok sampai ke tempatku gitu kan. Dia menjuluki Maria sendiri sebagai Ibu Tuhan. Yang pertama, saya ingin menegaskan pada tema kita soal Maria adalah Bunda Allah. Yang pertama, sebenarnya sudah dinubuatkan dengan kehadiran Maria ataupun akan kehadiran Yesus yang akan dikandung oleh seorang perempuan. Kalau kita melihat dari Yesaya 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Sudah dinubuatkan jauh-jauh. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan hadir seorang laki-laki dan dinamakan Emmanuel, Allah yang beserta kita. Kemudian ditegaskan lagi dalam Matius bab 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel. Ada nubuat, ada visioner yang kemudian dilihat bahwa nantinya ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang penyelamat dunia ini. Dan kemudian yang kedua, ada 3D, ya. Yang pertama dinubuatkan, D yang kedua diakui. Diakui. Kalau kita membaca tadi dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 tadi, di 43 Elizabeth mengakui bahwa ini adalah Ibu Tuhan, bahwa ini adalah Bunda Allah. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini yang kemudian makin mengkonkretkan, meneguhkan kata malaikat Gabriel,
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat Gabriel ketika menjumpai Maria juga menegaskan bahwa anak yang akan kau kandung itu adalah anak Allah. Maka otomatis yang melahirkan adalah ibu dari Allah itu sendiri atau bunda dari Allah sendiri. Dan ditegaskan lagi oleh Elizabeth. Dan D yang ketiga itu dikabarkan. Kalau yang pertama tadi dinubuatkan oleh Yesaya bahwa nanti akan ada seorang perempuan yang melahirkan penyelamat Emmanuel. D yang kedua diakui secara jelas Elizabeth itu mengakui bahwa ini adalah ibu Tuhan. Dan yang ketiga itu dikabarkan. Dikabarkan ada banyak hal, banyak orang itu menegaskan bahwa sosok Maria ini adalah ibu dari Yesus Sang Penyelamat. Misalnya Santo William itu juga menegaskan Maria dengan melahirkan Yesus Sang Penyelamat dari kehidupan kita membawa banyak orang kepada keselamatan. Kalau kemudian kita melihat ajaran gereja, khususnya dalam konsili Nikea yang menegaskan bahwa Maria itu bunda Allah, itu sekitar tahun 325, sekitar tahun 325, ini juga menegaskan bahwa Maria itu adalah bunda Allah. Jadi hakikat kehadiran Yesus itu kodratnya itu adalah kodrat insani dan juga ilahi. Dia hadir ke dunia itu sebagai manusia. Yesus adalah manusia. Sabda itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Maka Yesus itu adalah manusia, dilahirkan oleh seorang manusia, tetapi sekaligus dia punya kodrat ilahi. Yang dilahirkan itu bukan sembarang hanya manusia, tetapi juga Allah. Maka kemudian kalau kita melihat gelar Maria sebagai Bunda Allah menjadi makin jelas. Yang pertama tadi kita melihat soal sudah dinubuatkan, kemudian yang kedua diakui, Elizabeth mengakui sebagai Bunda Tuhan, dan yang ketiga diwartakan. Dan kemudian ditegaskan lagi dalam konsili di tahun 325 dalam konsili Nisea bahwa Bunda Maria tidak hanya sekedar melahirkan Yesus, tetapi dia sekaligus adalah Bunda dari Allah. Karena Yesus yang hadir ke dunia tidak hanya insani sebagai manusia, tetapi juga ilahi. Ini yang semoga menjadi pendasaran yang makin jelas kenapa Bunda Maria mendapat gelar Bunda Allah. Maka kalau kita melihat lebih jauh, Maria ini sebagai Bunda Allah ini ada banyak hal yang istimewa gitu kan ya, sebagai seorang ibu itu seorang perempuan istimewa. Kita tentunya juga sudah mengenal keistimewaannya Maria. Ada banyak hal yang bisa kita teladani sebagai sosok yang istimewa sebagai Bunda Allah ini. Ada beberapa hal yang coba saya sarikan sebagai Bunda yang istimewa, sebagai Bunda Allah yang istimewa. Beberapa hal ini tentunya nanti silahkan digali lebih lanjut. Ada 3K, kalau tadi ada 3D, yakni dinubuatkan, diakui, dan dikabarkan. Kalau sekarang, Bunda yang istimewa ini, Maria yang istimewa ini, penuh rahmat ini, ada 3T yang memudahkan kita untuk mengingat sosok Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Yang pertama, ketaatan imannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sejak awal ketika berjumpa dengan Gabriel, Maria mengungkapkan ketaatan imannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketaatan hidup ditunjukkan dalam menjalani hidupnya. Kehidupannya yang sangat miskin pada saat kelahiran Yesus, saat menjalani pengungsian di Mesir, di sepanjang tahun-tahun kehidupan Yesus yang tersembunyi di Nazaret, sampai menyertai Yesus. Kalau kita lihat tadi, Yesus itu mengunjungi Elizabeth, itu mengadakan perjalanan dengan Yusuf, itu kurang lebih dari Nazaret ke tempatnya Elizabeth di Yehuda, itu kurang lebih 150 km. Kita bisa melihat perjalanan panjang itu. Kalau saya singkat perjalanan Maria,
dalam milestone, dalam poin-poin ini, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Dan dia sudah mengungkapkan ketaatan imannya, terjadilah padaku menurut kataanmu. Kemudian melahirkan harus sensus gitu kan ya, menuju Bethlehem untuk sensus. Awalnya ketika mengandung besar, tapi kemudian dia melahirkan di sana, di kandang, dalam kemiskinan itu. Tetapi laki-laki tetap mendedikasikan sebagai seorang perempuan yang tidak kalah, tetapi tetap berjuang, mengupayakan yang terbaik dalam pertumbuhan tadi. Menemani sebagai seorang tua yang menumbuhkan anaknya dalam tumbuh kembangnya. Terus kemudian ancaman Herodes dibawa ke Mesir. Kita bisa membayangkan dari Bethlehem ke Mesir bukan perjalanan yang singkat. Kalau Bapak Ibu pernah kemudian berziarah biasanya dari Mesir kemudian ke Bethlehem, ya rasanya sih singkat gitu kayaknya karena pakai pesawat gitu kayaknya atau pakai bus dan sebagainya. Tetapi kalau berjalan atau naik keledai tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Maka seringkali ada guyonan kalau dulu bangsa Israel itu berlama-lama dari dari Mesir ke tanah terjanji. Dulu Yusuf dan Maria dan Yesus itu lama-lama mengadakan perjalanan dari Bethlehem ke Mesir dan sebagainya untuk semakin cepat. Sekarang buruan beli ikut tur ikut tur ziarah tur gitu kan ya. Mereka akan melayani dengan cepat gitu. Katanya seperti itu jualannya ya. Tetapi yang kalau kemudian kita lihat bagaimana perjalanan ini sudah menggambarkan ketaatannya Maria atas ungkapan awal terjadilah padaku menurut kataanmu terus kemudian dihidupi. Ini menunjukkan keistimewaan. Siapa yang istimewa? Ya ibunya Allah. Bunda Maria, Bunda Allah ini istimewa. Sampai kemudian mampu menjalani hidup seperti ini. Kemudian pengalaman di bait Allah ketika mencari anaknya yang sudah hilang 3 hari. Yesus hilang 3 hari, ditemukan di bait Allah. Kenapa engkau meninggalkan kami dan sebagainya. Kemudian Yesus menjawab, aku harus tinggal di rumah Bapa. Gitu. Kesabaran dia sebagai orang tua, ini anak bisa saya jotos, ini kurang ajar banget. Ini sudah susah dicari, sudah 3 hari kami mencari dan sebagainya, ketemu, ditanyain malah jawabannya seperti itu. Tetapi lagi-lagi Maria menunjukkan kesabaran sebagai seorang bunda yang mengasuh anaknya. Terus kemudian kita lihat mujizat air menjadi anggur. Ini sangat istimewa sekali. Kita akan melihat kedekatan seorang bunda dengan anaknya. Meskipun Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba gitu kan ya untuk membuat mujizat dan sebagainya, tetapi karena kedekatan dari bunda yang kemudian meminta dilakukan juga kedekatan ini. Kemudian yang juga kita lihat perjalanan menyertai Yesus sampai wafat. Ini yang perjalanan yang tentunya tidak mudah menyaksikan anaknya mati di kayu salib, menyaksikan anaknya menderita di depan mata. Mungkin kalau kita yang menyaksikan sendiri sudah berontak, mungkin kita sudah tidak kuat dan sebagainya. Tetapi kita lihat Bunda Maria menunjukkan ketaatan imannya. Nah, yang pertama ya, jadi perempuan Bunda Maria ini perempuan yang istimewa tadi sebagai Bunda Allah sudah menunjukkan cirinya sebagai Bunda Allah, yakni ketaatan imannya. Yang pertama, K yang pertama. K yang kedua adalah kerendahan hati. Kita melihat kerendahan hati Maria. Ia miskin di hadapan Allah. Maka kemudian kalau Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena ia memiliki kerajaan surga. Posisi inilah yang kemudian juga dihidupi oleh Maria dalam kerendahan hati. Ada ciri yang kemudian kerajaan Allah yang mau dibangun. Ada ciri seorang bunda Allah yang memperjuangkan soal hidup mau mendengarkan Allah, mau berjalan bersama dengan Allah, kerendahan hati. Miskin di hadapan Allah itu membuat hidup kita itu mau ditambahkan lagi, mau belajar lagi. Kalau kita sudah merasa kaya di hadapan Allah, mungkin kita sudah mengatakan, enough Tuhan, cukup Tuhan, nggak usah ditambahin lagi. Aku sudah cukup semuanya. Waktuku sudah tiba, mati kali ya. Tapi kalau kita mau berani rendah hati, berarti kita mau diajar lagi, mau ditambahkan lagi. Oke, saya masih kurang lagi. Saya masih haus lagi. Saya masih haus firman, saya masih haus pengajaran, saya masih haus untuk belajar, saya masih haus untuk kemudian belajar pada yang lain, saya masih haus untuk mendengarkan yang lain, saya masih haus untuk diisi oleh Tuhan.
Maka bersyukur pada kesempatan malam hari ini, saudara-saudari sekalian ambil bagian dalam PDKK ini di Santo Paulus ini, entah yang offline ataupun yang online di ruang virtual ini, karena ingin mau ditambahkan lagi, ada kerendahan hati ingin diisi, ingin kemudian semakin dekat dengan Tuhan, ingin semakin banyak hal yang bisa kemudian menumbuhkan saya masih kurang nih Tuhan gitu kan. Saya masih miskin Tuhan di hadapan-Mu dan saya masih siap untuk ditambahkan, diisi dan sebagainya. Maka tepuk tangan untuk Anda semuanya yang sering masih meluangkan waktu, mau belajar, mau mendengarkan firman, mau kemudian mendalami lebih lanjut dan nantinya juga melakukannya, menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua berkaitan dengan kerendahan hati dari sosok Maria yang ditunjukkan kepada kita semua. Ia menjadi bagian yang mendidik, membesarkan, mengasuh, bahkan mungkin menyusui Yesus, menggendong Yesus, mengawal Yesus, mengamankan Yesus gitu kan ya, atau melindungi Yesus. Dan kemudian dalam kerendahan hati inilah dia mampu untuk memberikan keteladanan kepada kita semua. Dan yang ketiga, kalau K yang pertama tadi soal ketaatan iman, K yang kedua soal kerendahan hati, K yang ketiga adalah konsistensi hidup. Prinsip hidup. Kita melihat Maria punya prinsip hidup untuk setia menjalankan panggilan. Perempuan istimewa, perempuan Bunda Allah, tentunya punya sesuatu yang kemudian diperjuangkan, punya prinsip hidup. Ini yang kemudian kita melihat sosok Maria ini luar biasa sebagai Bunda Allah. Kalau dulu sosok perempuan dalam perjanjian lama itu dianggap sebagai perempuan yang kemudian wah nomor sekian gitu kan ya, yang utama itu laki-laki, patriarkal gitu kan ya. Kalau kemudian apalagi di Kejadian itu sosok perempuan Hawa itu penggoda yang membuat kejatuhan manusia sehingga kita itu keluar dari Firdaus seperti itu. Karena godaan dari Hawa dan sebagainya. Tetapi dengan kehadiran Maria itu memulihkan situasi ini. Memulihkan situasi ini. Bahwa Allah memilih seorang perempuan dan diangkat. Sehingga perempuan ini menjadi bagian dari keselamatan. Kalau dulu melihatnya itu bahwa perempuan itu penggoda, bahwa perempuan itu yang menjatuhkan Adam dan sebagainya. Sehingga kita itu mengalami kedosaan, kita itu kemudian keluar dari Firdaus, saat ini kita harus berjuang hidup dan sebagainya, tidak menikmati seindah dulu di surga dan sebagainya, di Taman Firdaus. Ini gara-gara Hawa nih, gara-gara perempuan nih. Tetapi dengan kehadirannya Maria, itu memulihkan itu. Karena kemudian sosok Maria itu membalikkan situasi, bahwa Maria itu menjadi jalan keselamatan. Bahwa sosok perempuan itu tidak sejelek yang digambarkan dulu gitu kan ya, atau digambarkan sosok Hawa seperti itu. Tetapi dengan kehadiran Bunda Maria menjadi bunda yang kudus, bunda yang suci, bunda yang istimewa, bahkan bunda yang dipilih oleh Allah pada usia muda, perempuan lagi. Pada zaman itu, perempuan itu dikategorikan seperti anak-anak. Kalau kita bisa membayangkan anak-anak mau datang kepada Yesus, biarkan anak-anak datang padaku gitu kan ya. Itu murid-muridnya Yesus kan kemudian mencegah gitu kan, mencegah gitu. Karena anak-anak ini tidak punya hak untuk kemudian berhadapan dengan orang pimpinan atau berhadapan dengan Yesus. Nggak layak, yang layak itu hanya kaum laki-laki. Perempuan juga dianggap dikesampingkan. Kalau kita melihat juga ketika ada perempuan yang berada di sumur gitu kan, sumur Kanaan gitu kan. Di sumur ketika mereka menimba air dan kemudian dijumpai Yesus, ada pembicaraan di situ soal air hidup dan sebagainya. Itu juga pembicaraan yang kemudian seringkali dideskripsikan. Nggak boleh loh sebenarnya laki-laki ngobrol di sumur bersama dengan perempuan dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi mau ditunjukkan dengan kehadiran Maria ini, bahwa perempuan juga penting. Perempuan juga sama sederajat dengan laki-laki. Perempuan juga ambil bagian dalam keselamatan. Perempuan juga dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam keselamatan. Perempuan muda lagi, masih remaja lagi, masih di usia kalau
dalam di situasi pada waktu itu akil balik atau kemudian sudah dianggap boleh menikah itu di usia 13 tahun, tetapi pada umumnya di kebudayaan di Israel sana sudah boleh menikah itu memang di usia 13 tahun secara adat hukumnya, tetapi rata-rata kemudian menikah itu di usia 17-18. Maka disinyalir Maria itu ketika mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel dan memutuskan untuk mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu di usia 17-18 tahunan itu. Pada posisi itu, Maria berani untuk menjalani, berani untuk menerima tugas yang tentunya tidak ringan itu. Maka ini yang membalikkan semuanya. Maka kita bersyukur, jangan sampai mengatakan, ya Tuhan saya masih muda, saya tidak pantas untuk kamu utus. Ngomong aja saya nggak becus gitu kan ya. Saya masih perlu diasuh gitu kan ya. Saya nggak pantas kalau kamu utus. Nah, nih, bukan alasan untuk itu ya. Maka bagi teman-teman muda yang di PDKK yang ada di sini, kalau memang Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah mengutus, jangan ragu. Jangan katakan aku masih muda. Kalau sudah tua nanti mengatakan, wah sudah tua Tuhan, saya sudah tidak berdaya. Lah, waktu muda merasa masih muda. Sudah tua merasa masih renta, terus kapan nih? Melayaninya kapan? Maka harapannya mau anak-anak, mau muda, mau sudah lansia, kalau kita dipanggil, jangan ragu untuk berani melayani Tuhan. Sekecil apapun. Jangan merasa saya masih kurang Tuhan, saya masih lemah Tuhan, saya masih belum cukup Tuhan, saya sudah tua Tuhan, saya masih banyak masalah Tuhan. Jangan itu. Kalau Dia sudah memanggil kita untuk melayani, beranilah seperti Maria yang istimewa, sebagai perempuan yang istimewa tadi. Berani mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia melangkah, berani melakukan itu. Maria, Bunda Allah. Maria, Bunda Allah menunjukkan keistimewaan tadi. Istimewa 3K tadi, minimal. Tentunya ada banyak yang lain lagi, tetapi minimal ada 3 tadi. K yang pertama soal ketaatan iman. Yang K yang kedua berkaitan dengan kerendahan hati. Yang ketiga, konsistensi hidup. Hidupnya ada prinsip yang dijalani dan diperjuangkan. Inilah yang membuatnya semakin jelas sebagai Bunda Allah. Bunda yang kemudian menunjukkan ajaran-ajaran surgawi itu dihidupi di dunia. Ini kan panggilan kita sebagai seorang Katolik. Kita hidup di dunia, tetapi kita menghidupi ajaran-ajaran dari surga. Kalau kita selalu diajak untuk bercita-cita menjadi orang kudus, menjadi orang suci, Maria sebagai orang kudus, karena kita berani terus memperjuangkan ajaran-ajaran surgawi dan kita hidupi di dunia ini. Ini yang kemudian boleh kita lihat dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita bisa menantang diri kita untuk menjadi orang-orang kudus, orang-orang suci. Selanjutnya, saya kemudian kalau bicara soal Bunda Maria, itu mengajari banyak hal bagi saya sebagai Bunda Allah ini. Bunda Maria ini akhirnya menunjukkan diri sebagai bunda yang merangkul semua ya, apalagi ketika Yesus sudah dalam keadaan sakatul maut atau dalam keadaan kritis di kayu salib, yaitu memasrahkan bundanya ini kepada murid-muridnya. Ibu, inilah anakku gitu ya. Masih ingat kemarin pas waktu Jumat Agung mungkin mendengarkan Pasio ataupun ketika Kamis Putih juga bacaan ini dibacakan gitu ya. Ibu, inilah anakku, ibu, inilah anakmu gitu kan ya. Terus kemudian Yesus menunjuk kepada para murid gitu kan ya, para murid, inilah ibumu. Inilah ibumu. Ini menjadi pewarisan kepada kita semua bahwa itu adalah ibu kita semua. Tidak hanya menjadi bunda spesial khusus bagi Yesus saja, tetapi diserahkan kepada murid dan kepada kita semua bahwa itu adalah bunda kita juga. Maka saya menggambarkan bunda yang merangkul semua. Saya belajar banyak hal soal ini. Seorang menjadi imam, itu saya merasakan bagaimana, oh ya belajar dari Bunda Maria, merangkul semua. Saya tidak bisa hanya merangkul yang anak-anak saja, saya tidak hanya merangkul yang muda saja, atau yang paling muda itu merangkul yang
orang tua gitu kan ya, yang udah nyaman. Kalau orang tua itu kan nyaman. Jadi kalau urusan dengan orang tua itu udah rasanya nyaman. Nyamannya kenapa? Karena kalau pembicaraan dan sebagainya, rapat-rapat, orang tua sudah tahu apa yang harus dijalankan, orang tua sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Orang tua itu sudah tidak repot lagi dengan soal ekonomi, soal makan dan sebagainya. Kalau merangkul orang muda, saya banyak pendampingan dengan orang muda, itu luar biasa banget gitu kan ya. Spesial case gitu kadang-kadang kalau bicara sama orang muda itu harus sabar gitu kan ya, harus sabar, menemani, kadang-kala diomong juga didengarnya seberapa persen gitu kan ya. Hasil rapat seringkali juga tidak dijalankan atau dijalankan dengan setengah hati dan sebagainya. Apalagi urusan dompet gitu kan, seringkali harus nombok dong dan sebagainya. Tetapi rasanya ini yang kemudian saya belajar dari Bunda Maria gitu kan ya. Dia merangkul semua sebagai bunda bagi semua. Sebagai bunda bagi semua, bahkan sampai kemudian ketika Yesus sudah wafat, dia menemani para murid untuk mewartakan Yesus. Mewartakan kabar sukacita, mewartakan keselamatan dan sebagainya. Dia tetap menemani para murid yang lain, menjadi bagian dari pewartaan itu. Maka saya juga menggambarkan kalau kita belajar dari Bunda Allah ini, Bunda yang kemudian selalu memegang teguh sukacita, yaitu belajar dari Bunda Maria, orang yang hidupnya sukacita. Kita itu hidupnya itu dipanggil untuk sukacita. Kabar gembira itu hanya Injil itu adalah kabar sukacita, kabar gembira. Maka kita pun diajak untuk memegang kabar sukacita ini bagi banyak orang. Maka kalau mengabarkan kabar sukacita, ya dengan sukacita. Meskipun ada di situasi duka, dikabarkan dengan sukacita. Meskipun ada di rumah duka, kita mengabarkannya dengan sukacita. Meskipun kita berhadapan dengan orang yang sedang putus asa, kita kabarkan dengan sukacita. Meskipun kita sedang berjumpa dengan keluarga yang sedang berantakan, sedang berantem, kita kabarkan dengan sukacita. Maka kalau ada yang sedang bermasalah keluarganya, tolong berikan firman Tuhan sebagai kabar sukacita. Dampingi dengan sukacita. Saya membayangkan orang yang sukacita itu orang yang tidak lumpuh. Orang yang tetap bisa move on, orang yang tetap bisa bergerak. Maka ini menjadi kabar gembira kepada banyak orang. Kabar sukacita itu menjadi pegangan kita. Meskipun hidup kita itu sedih, meskipun hidup kita itu sedang banyak tantangan, meskipun hidup saya itu kok bangkrut melulu, gitu hanya usahanya, di pandemi ini kok susah, nggak ada cuan, umpamanya kok rugi-rugi terus, cuan-cuannya mana, kok nggak datang-datang. Meskipun hidup saya itu kok rasanya berat dan sebagainya. Tetapi kalau kita jalannya dengan sukacita, kalau kita sudah memegang sukacita seperti Bunda Maria, maka kita akan terus kemudian bersemangat hidupnya, terus bersyukur dalam segala situasi. Meskipun mengalami situasi harus mengungsi dari Bethlehem ke Mesir, meskipun harus sensus jalan lagi ke Bethlehem, meskipun harus mengalami mencari anak yang hilang selama 3 hari. Mungkin sekarang kita sudah bisa stres gitu kalau anaknya hilang gitu kan 3 hari gitu. Stres gitu, udah lapor polisi juga nggak ketemu dan sebagainya. Udah ketemu anaknya nyolot kayak gini gitu kan ya. Pengennya jotos semuanya. Udah ketemu gitu kan ya, kenapa kamu meninggalkan kami dan sebagainya, malah dijawabnya ini kan rumahku gitu ya. Ini anak nyolot banget sih gitu. Kita mungkin emosi, marah gitu ya. Tapi lagi-lagi Maria bisa kemudian tetap sukacita mendampingi. Belum lagi-lagi kalau kita melihat bagaimana dia mendampingi Yesus ketika mengalami siksaan, didera dalam perjalanan salib, bahkan disalib dan mati di kayu salib. Kita melihat patung Pieta, Yesus yang digendong oleh Maria, mati. Sebagai seorang ibu tentunya sangat sedih luar biasa, tetapi tetap Maria memegang sukacita itu. Sehingga dia tetap bisa move on, tetap bisa kemudian menjalankan hidupnya dan tetap mewartakan. Maka semoga kita semua juga tetap memegang sukacita ya, Anda semuanya ya. Kalau saya lihat tadi nyanyinya sudah sambil goyang-goyang sukacita juga, saya happy melihatnya juga. Saya juga tadi off kamera terus kemudian ikut goyang-goyang ya.
sudah lama nggak offline gitu kan ya, nggak joget-joget, adanya jadi duduk seperti ini gitu kan ya. Badannya goyang gitu kan ya, perutnya tetap buncit jadinya gitu kan ya, karena tidak semuanya bergerak, kurang olahraga, banyak duduk saja, lemaknya numpuk. Ini Maria Bunda Gereja menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa pada kita semua, termasuk soal sukacita hidupnya, dipegang sukacita hidupnya, dan dia mampu untuk mewartakan itu. Dan lagi-lagi seperti yang saya ungkapkan tadi, ciri Maria sebagai Bunda Allah tadi ya, kedekatannya Maria dengan Allah, seperti ketika perjamuan perkawinan di Kana, kita melihat dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, bagaimana kedekatannya Maria sampai kemudian meminta kepada Yesus, dan kemudian meskipun saatnya belum tiba tetap dikabulkan oleh Yesus. Masa bundanya sendiri yang minta tidak dikabulkan, ini anak durhaka ini. Dikabulkan itu dia. Ini yang rasanya menarik, sehingga ketika seperti yang saya ungkapkan tadi, ada beberapa orang yang seringkali bertanya, kenapa kok harus berdoa lewat perantaraan Maria, tidak langsung kepada Yesus dan sebagainya. Kita melihat nih, kalau kita itu seringkali minta doa gitu ya, kalau mau arisan minta doa kepada temannya, teman doain ya supaya saya yang dapat arisan. Atau kemudian kita minta kemudian mau ujian itu, doain ya teman-teman saya besok mau ujian nih, mau skripsi ujian gitu ya, semoga lulus dan sebagainya, mohon doanya ya. Atau kita kemudian minta doa dari teman-teman karena ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, mohon dukungan doa dan sebagainya. Kita sehari-hari minta doa nih kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat dan sebagainya. Apalagi kita minta doa orang yang dekat dengan Yesus, orang yang kemudian melahirkan Yesus, Bunda Allah dan bundanya Yesus. Maka sangat luar biasa ya, yang dekat mendoakan kita itu yang dekat dengan Yesus gitu ya. Maka kita berdoa lewat Santo Santa dan sebagainya. Kita biasa meminta doa orang-orang yang menjadi teman sekitar kita, apalagi orang kudus itu yang mendoakan kita. Maka kita minta doa lewat perantaran Bunda Maria juga. Kita berdoa langsung pada Yesus, ya, number one pastinya gitu kan ya. Ya, itu pasti gitu kan ya. Tetapi kita juga mohon dukungan supaya semakin banyak orang yang mendoakan kita, termasuk Bunda Maria mendoakan kita. Maka kita bisa melihat luar biasanya kita sebagai seorang Katolik gitu kan ya. Tidak hanya bisa langsung kepada Yesus, tapi kita juga ditemenin orang-orang yang kudus, termasuk Bunda Maria yang menyertai dan mendoakan, membantu kita. Seperti pengantin yang kehabisan anggur itu dibantu juga nih ya, supaya tidak malu, dibantu juga anggurnya tidak kehabisan dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita lihat juga sebagai Bunda Allah, kalau tadi pertanyaan, mungkin di awal tadi ada pertanyaan, loh kenapa Maria kan hanya sebatas pinjam saja, badannya dipinjam oleh Allah untuk melahirkan Yesus semuanya. Ada banyak orang yang seringkali juga bertanya seperti itu gitu kan ya. Kalau kita melihat tadi, saya tegaskan tadi, bahwa Maria tidak hanya sekedar dipinjam tubuhnya. Kalau hanya sekedar dipinjam, maka tidak ada banyak keutamaan yang ditunjukkan kepada kita semua. Pembicaraan saya dari awal hingga saat ini, saya menunjukkan bahwa ada banyak keutamaan dari sosok Bunda kita, Bunda Maria ini. Ia menunjukkan banyak keutamaan, bagaimana memberikan keteladanan kepada kita sebagai seorang perempuan yang istimewa. Istimewa kenapa? Menjungkir balikan sejarah pada saat itu. Sehingga posisi perempuan itu dipulihkan, diperbaiki, tidak secemar waktu Hawa seperti itu ya. Tidak di negatif melihatnya seperti Hawa, tetapi perempuan juga ambil bagian dalam karya keselamatan, bahkan dipanggil Tuhan dan sebagainya lewat seorang perempuan. Ini istimewa. Dan kemudian yang kedua, kalau kita melihat tadi ada 3T tadi ya, ketaatan imannya, terus kemudian kerendahan hati dan konsistensi hidupnya. Nah, maka ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita.
Dia bukan sekedar hanya dipinjam, tetapi dipakai oleh Allah. Dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kealahan sendiri. Luar biasanya Allah. Maka ia bukan sembarangan ibu. Dia adalah ibu dari Allah. Kalau Markus 3 ayat 33 sampai 35 seperti yang saya ungkapkan tadi, ketika Yesus disalib, dia mengatakan kepada para murid dan kepada Maria, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi ditegaskan oleh Yesus, barang siapa melakukan kehendak Allah itu adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Dialah ibuku, ibu Allah, ibu Yesus, bunda Allah, bunda Yesus. Maka pada kesempatan ini, kalau kita meyakini dan kemudian juga Maria mendapatkan gelar sebagai bunda Allah, tentunya sudah selayaknya dan tentunya sudah sepantasnya Bunda Maria diberi gelar Bunda Allah. Karena ia menjadi wonderman of nature, she bore her creator. Ia adalah sosok yang istimewa. Peran Bunda Allah, Bunda Maria, menjadi perwujudan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Ia dipercaya mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendampingi Kristus Sang Putra sampai kesudahannya di Golgota. Maka sudah selayaknya kita menyebut dia juga Bunda Allah, bahkan juga kita menyebutnya adalah Bunda Gereja dan juga Bunda kita semua. Semoga kita semakin boleh dekat dengan Bunda Maria dan meneladani Bunda Maria, dan akhirnya juga kita semakin dibantu oleh Bunda Maria untuk semakin sampai kepada putranya. Lewat Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus sendiri. Tuhan memberkati, shalom, dan selamat malam. Baik, terima kasih kepada Romo Haryanto untuk pengajarannya pada malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan boleh kita terima dan sungguh dapat menjadi berkat buat kita. Amin. Baik, Romo Haryanto ini berasal dari Cirebon ya. Saya kenal karena saya adalah salah satu followersnya. Nah, Romo ini suka ngadain acara-acara novena ya Romo ya, by Instagram. Terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya, untuk berkenannya memberikan kita semua bagaimana kita bisa hidup meneladani Bunda Maria yang begitu istimewa sebagai Bunda Allah dan Bunda kita semua. Oke Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita sejenak kembali bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh meneladani Tuhan Bunda Maria dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Haryanto Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan setiap kesehatan yang baik Tuhan, juga untuk pelayanannya Tuhan, biar setiap umat-Mu Tuhan boleh semakin banyak diselamatkan Tuhan. Juga sebentar kami akan memberikan setiap persembahan, Tuhan yang akan sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami kumpulkan, agar persembahan yang kami kumpulkan Tuhan boleh memuliakan nama Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami arahkan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang berada di tempat ini boleh memberikan persembahan. Nanti sebentar kantong persembahan akan diedarkan. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah bisa memberikan persembahan lewat scan QR yang sudah tayang di layar Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita mau angkat lagu ini sebagai lagu persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mohon perhatiannya karena sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lian. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau tetap berdoa pada Tuhan dan mohon perantaraan Bunda Maria. Bersama-sama kita mau katakan Ave Maria, Ave kasih Bunda, Engkau boleh hadir sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda kami semua. Kami mau meneladani Engkau Bunda, ajari kami untuk bisa menjadi seseorang yang takut akan Tuhan, seseorang yang taat, seseorang yang mau rendah hati dan konsisten di dalam hidup ini. Doakanlah kami senantiasa kepada putra-Mu. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup saudara-saudari kami ini. Engkau yang terus ada bagi mereka, Engkau yang menjadi Tuhan, menjadi Allah yang selalu mendengarkan mereka. Berkat-Mu Tuhan boleh turun atas mereka. Berkati dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, usahanya, pelayanannya Tuhan. Dan kami mau taruh anak-anak-Mu ini hanya hidup di dalam Engkau. Dan rencana-Mu boleh Engkau nyatakan di dalam setiap hidup anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa, bantu kami Tuhan untuk kami terus boleh membawa damai, sukacita yang berasal daripada-Mu ketika kami boleh kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Biar kami mau memegang Engkau dan kami boleh terus berjalan bersama dengan-Mu ya Bapa. Pertemukan kami Tuhan di minggu yang akan datang. Kami terus mau bersekutu di dalam Engkau, agar semua orang, agar setiap pribadi yang datang boleh semakin diberkati, dan kerajaan-Mu boleh semakin diperluas di muka bumi ini. Segalanya Bapa, kami mau serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Bunda Maria, Bunda Yesus, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, kami rindu untuk menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga, komunitas, dan segala usaha pekerjaan dan juga perjuangan kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.